Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join, dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Halo teman-teman, kita sudah di minggu kedua di bulan April. Kira-kira hari ini Prof dan Nilson akan masuk ke dalam cerita yang mana ya? Sebelum mulai acara hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kita di AFJF Kids, kita berkumpul, kita dilindungi Tuhan, pada apa-apa. Tuhan yang mencintai kami dan menyayangi kami, semua orang dicintai Tuhan dan semua disayangi. Berkati Tuhan, semua biar hidup bahagia, amin. Are you ready to praise and worship? Stand and roll.
mulai cerita, baca deklarasi iman kita. Siap? 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai semua, udah siap masuk cerita berikutnya? Siap. Siap. Kita say go bersama-sama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, go! Nah, sekarang kita ada pada saat kejadian perjamuan terakhir Yesus. Pada saat itu, semua orang sedang memperingati Paskah sebagai masa keluaran bangsa Israel dari Mesir dengan memakan roti tanpa ragi. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan tempatnya. Ketika sudah waktunya untuk melakukan perjamuan Paskah, Yesus dan para murid duduk bersama di tempat perjamuan, dan Yesus berkata bahwa ini adalah makan Paskah terakhirnya sebelum Ia menderita. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. That thou doest, do quickly. Setelah itu, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Begitu juga setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada para murid dan berkata, "Piala ini adalah perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Darah yang dicurahkan untuk kalian." This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace
I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh, yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Nah teman-teman, perjamuan kudus sangat penting dalam kehidupan Kristiani. Karena dari perjamuan kudus ini, Yesus mau mengajarkan bahwa ada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur itu merupakan bentuk lambang tubuh dan darah Yesus sendiri yang sudah datang ke dunia ini. Dan yang kedua, hal itu sebagai pengingat akan Yesus Kristus yang sudah datang untuk menebus dosa kita. Yesus waktu memecah-mecahkan roti, ia menyebutkan bahwa inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku, kata Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita mengingat dan mengenangnya dengan melakukan perjamuan kudus. Dan yang ketiga, perjamuan kudus merupakan perjanjian baru, di mana sebelumnya di perjanjian lama, pengampunan dosa dilakukan dengan mempersembahkan korban-korban. Namun di perjanjian yang baru ini, pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tertulis di Lukas 22 ayat 20 bahwa piala ini adalah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku, darah yang dicurahkan untuk kalian. Wah, Prof, mengapa Tuhan Yesus melambangkan dirinya dengan roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya? Karena gini, di perjanjian lama, waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, ada banyak sekali aturan-aturan mengenai cara berbicara, hal berpakaian, dan salah satunya dalam hal makanan. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk tidak memakan atau meminum darah, karena nyawa dalam daging itu adalah darah itu sendiri. Dan itu sudah berlaku jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan yang luar biasanya, Tuhan sudah merencanakan semuanya ini. Tuhan hanya ingin ada satu Tuhan yang hidup di dalam kita. Ada yang bisa tebak siapa itu? Yesus! Betul sekali. Dengan mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus ingin kita mengingat Dia yang sudah datang dan menebus dosa kita dan hidup di dalam kita. Perjamuan kudus membantu kita untuk mengerti apa arti dari lambang roti dan anggur yang akan kita terima. Ketika kita menerima dan memakan roti dan anggur pada saat perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang datang ke dunia bersama-sama dengan kita dan meninggal di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tapi kalau cuma minum anggur dan makan roti saja,
tidak serta-merta menghilangkan dosa kita ya. Kita harus paham apa maknanya. Nah, kita mau sama-sama baca Alkitab yuk. Teman-teman, semuanya Alkitabnya diambil masing-masing. Profesor Dave kasih kesempatan, ambil Alkitab. Profesor Dave akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 29. Di sana dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk itu, kita harus berdoa dan meminta Yesus untuk mengampuni dosa kita. Dan kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kita mau baca sama-sama ayat firman Tuhan yuk di Yohanes 6 ayat yang ke-56. Ayo teman-teman, kita sama-sama buka ayatnya. Di Yohanes 6 ayat 56 dituliskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah teman-teman, siapa yang mau sama-sama menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk selama-lamanya? Aku. Oke, untuk teman-teman di rumah yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat juga, kalian bisa taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa profesor. Oke, Tuhan Yesus, hari ini kami mau undang Engkau untuk masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami mau jadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakui Tuhan bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami dan mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Serta ajari kami Tuhan untuk terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Jadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1, 2, 3, 100, 150. Wah, luar biasa ya. Banyak banget teman-teman kita yang mau menerima Tuhan Yesus pagi hari ini. Profesor bangga loh. Prof, lihat nih. Kayaknya ada perjalanan berikutnya. Oh iya. Apakah kalian udah siap untuk next journey? Yes, let's go! Let's go! Demikian online kelas kita hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di Kids Zoom jam 9 nanti. Bye.